Pantai Parangtritis terletak di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini dapat ditempuh dengan mudah, hanya sekitar 27 km dari pusat kota Yogyakarta. Ya, Pantai Parangtritis tidak pernah sepi dari pengunjung yang ingin menyaksikan pesonanya dan merasakan sisi misteriusnya. Lebih dari sekedar keindahan alam, Pantai Parangtritis juga menyimpan kisah-kisah rakyat yang hidup di tengah masyarakat. Legenda Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, masih terdengar dari mulut ke mulut, menambah aura mistis yang membalut pantai ini. Menurut legenda, Pantai Parangtritis bermula dari perjalanan seorang pelarian dari Majapahit bernama Dipo Kusumo. Dalam usahanya mencari kedamaian, ia tiba di pantai yang sepi dengan lautan yang luas dan karang-karang yang kokoh menghadap cakrawala. Di sana, di tengah sepi dan keheningan alam, Dipo Kusumo memutuskan untuk bermeditasi, berharap menemukan petunjuk hidup. Hari yang cerah, sinar matahari menyapa dengan hangatnya, menerangi setiap sudut mata memandang. Pohon-pohon rindang menjulang tinggi seperti penjaga alam, memberi teduh pada setiap kaki melangkah. Angin sejuk berbisik lembut menyapa kami, para penjelajah zaman, dengan kelembutan alam, membawa aroma bunga dan dedaunan yang segar. Setiap hembusan angin membawa cerita, menyirami kami dengan pesona sejarah yang terjalin di setiap daun yang bergetar. Seperti menari dengan irama alam menuju gerbang dunia yang penuh legenda, pesisir Parangtritis. Ya, pesisir atau Pantai Parangtritis bukan sekedar tempat untuk menyaksikan keindahan alam, tetapi sebuah pintu menuju dunia yang penuh legenda, mistisme dan misteri. Menyatu dengan nyanyian ombak yang menderu dan bisikan angin yang mendesir, disinilah cerita Nyi Roro Kidul hidup dalam setiap debur ombak dan gemuruh laut yang tak pernah sepi. Pesisir Parangtritis atau Pantai Parangtritis adalah salah satu destinasi wisata paling legendaris di Yogyakarta, terkenal akan keindahan alamnya yang memikat dan penuh misteri. Menyimpan cerita rakyat yang hidup di tengah masyarakat, Pantai Parangtritis erat dikaitkan dengan sosok Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Mitos ini telah menambah daya tarik Parangtritis sebagai tempat wisata sekaligus lokasi yang syarat akan nilai budaya dan mistisme.
Sejarah Pantai Parangtritis dipercaya bermula dari seorang tokoh bernama Dipo Kusumo, seorang tokoh dari Majapahit yang datang ke tempat ini untuk bersemedi dan mencari ketenangan. Dalam pencariannya, ia menemukan mata air yang terus mengalir di sela-sela batu karang yang disebut parang atau batu karang dan tumaritis atau tetesan air. Sejak saat itu, tempat ini dikenal dengan nama Parangtritis. Pantai Parangtritis tidak hanya menyuguhkan panorama yang menawan, tetapi juga menawarkan pengalaman spiritual dan budaya yang mendalam. Kisah-kisah rakyat, ritus tradisional, hingga upacara yang diadakan di pantai ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin menyelami sisi mistis serta keindahan Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis terletak di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini dapat ditempuh dengan mudah, hanya sekitar 27 km dari pusat kota Yogyakarta. Ya, Pantai Parangtritis tidak pernah sepi dari pengunjung yang ingin menyaksikan pesonanya dan merasakan sisi misteriusnya. Lebih dari sekedar keindahan alam, Pantai Parangtritis juga menyimpan kisah-kisah rakyat yang hidup di tengah masyarakat. Legenda Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, masih terdengar dari mulut ke mulut, menambah aura mistis yang membalut pantai ini. Menurut legenda, Pantai Parangtritis bermula dari perjalanan seorang pelarian dari Majapahit bernama Dipo Kusumo. Dalam usahanya mencari kedamaian, ia tiba di pantai yang sepi dengan lautan yang luas dan karang-karang yang kokoh menghadap cakrawala. Di sana, di tengah sepi dan keheningan alam, Dipo Kusumo memutuskan untuk bermeditasi, berharap menemukan petunjuk hidup. Saat larut dalam semedi, tiba-tiba ia melihat air jernih menetes perlahan dari sela-sela batu karang yang besar, seolah membawa pesan dari alam. Parang berarti batu karang dan tumaritis berarti tetesan air. Maka Dipo Kusumo memberi nama tempat ini Parangtritis, sebuah nama yang mengabadikan momen magis itu dalam sejarah. Namun, Parangtritis lebih dari sekedar tempat bersejarah. Masyarakat setempat meyakini bahwa pantai ini menyimpan makna lebih dalam. Pantai ini diyakini sebagai perwujudan kesatuan spiritual yang menghubungkan Gunung Merapi yang megah, Keraton Yogyakarta yang sakral, dan Pantai Parangtritis yang mistis. Tiga elemen ini menjadi poros yang menyatukan daratan dan lautan, dunia nyata dan alam gaib, menjadikan Parangtritis tidak hanya indah, tetapi juga syarat dengan kekuatan spiritual yang mengalir dalam keheningan ombaknya. Legenda ini yang dituturkan turun-temurun membawa daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin merasakan sentuhan magis dari Pantai Parangtritis. Di sini, alam, sejarah, dan mistik terpadu dalam harmoni yang sulit dijelaskan, namun terasa begitu nyata. Selain itu, Parangtritis menyimpan cerita rakyat yang telah berumur ratusan tahun, yaitu legenda Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Sosok mistis ini dipercaya sebagai penjaga laut ini digambarkan sebagai putri kerajaan Sunda yang diusir dari kerajaannya.
Dalam mitos yang hidup hingga kini, Nyi Roro Kidul memiliki kesukaan istimewa pada warna hijau. Ia kerap digambarkan mengenakan pakaian serba hijau yang menjadi simbol kekuatannya dan daya tariknya. Konon, siapapun yang mengunjungi pantai ini dengan pakaian berwarna hijau dapat menarik perhatian Nyi Roro Kidul dan mungkin saja dipilih untuk menjadi pengikutnya di alam gaib. Hal inilah yang membuat warna hijau menjadi pantangan di Parangtritis dan banyak pengunjung yang enggan mengenakannya saat berwisata di sini. Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul adalah dua sosok mitologi yang legendaris, terpatri dalam ingatan masyarakat Jawa selama berabad-abad. Dikenal sebagai penguasa gaib Laut Selatan Jawa, mereka adalah penjaga lautan yang disegani dan dihormati. Banyak orang Jawa percaya bahwa kedua nama ini merujuk pada sosok yang sama, seorang Ratu Laut Selatan yang anggun, misterius, dan berkekuatan besar yang memerintah lautan dengan kebijaksanaan sekaligus ketegasan. Namun, di balik keyakinan itu, para ahli dan peneliti budaya menyebutkan bahwa Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul mungkin bukanlah satu entitas yang sama. Kanjeng Ratu Kidul sering dianggap sebagai penguasa agung dan penuh wibawa, ratu yang memiliki hubungan spiritual dengan tanah Jawa, Keraton Yogyakarta, dan alam gaib. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok yang penuh kemuliaan dan berwibawa, dihormati sebagai roh suci yang berasal dari langit dan dipercaya sebagai keturunan para dewa. Keberadaannya dianggap sebagai lambang kebaikan dan kebijaksanaan yang melindungi lautan dan seluruh alam. Kanjeng Ratu Kidul sering turun ke dunia, kadang menampakkan diri dalam berbagai wujud untuk memberi petunjuk atau peringatan akan datangnya peristiwa penting. Kanjeng Ratu Kidul, sosoknya yang agung, dipercaya memiliki hubungan dengan Dewa Kaping Telu yang memberinya peran sebagai Dewi Padi, Dewi Sri, serta pelindung unsur-unsur alam lainnya. Dengan kekuatan yang begitu besar, Kanjeng Ratu Kidul diyakini memegang kendali atas ombak di Samudra Hindia, ombak yang berdebur seperti mengikuti perintah sang ratu. Istana megahnya yang terletak di dasar lautan sering digambarkan sebagai tempat berkilauan yang indah di kedalaman misterius Laut Selatan. Menurut cerita yang beredar di tanah Jawa, Kanjeng Ratu Kidul juga dikenal sebagai pasangan spiritual para Raja Mataram dan keturunan mereka di Kesunanan Surakarta serta Kesultanan Yogyakarta. Keyakinan ini melambangkan hubungan sakral antara kerajaan dan alam semesta, seolah restu sang ratu memberi legitimasi kekuasaan dan mengokohkan tahta mereka. Walau sebagian ahli melihat legenda ini sebagai sarana untuk memperkuat kekuasaan kerajaan, kehadiran Kanjeng Ratu Kidul tetaplah menjadi kisah penuh pesona dan sakral bagi masyarakat Jawa. Ya, Kanjeng Ratu Kidul bukan sekedar sebagai legenda, tetapi pengingat antara dunia spiritual, dunia nyata, menjadikan Laut Selatan tidak hanya menjadi sebuah bentangan lautan, tetapi juga wilayah kekuasaan spiritual yang abadi.
Berbeda dengan Kanjeng Ratu Kidul yang dikenal sebagai keturunan para dewa, Nyi Roro Kidul dipercaya sebagai sosok tragis yang lahir dari kisah penuh kesedihan. Legenda mengatakan bahwa ia dulunya adalah Dewi Kandita atau Kadita, seorang putri cantik dari kerajaan Sunda. Namun, kecantikannya memancing iri hati yang dalam dari pihak-pihak di istana hingga mereka mengirim guna-guna untuk menghancurkannya. Wajahnya yang dulu mempesona berubah menjadi buruk rupa karena penyakit kulit yang muncul secara tiba-tiba. Ya, peristiwa ini adalah awal dari perjalanan magis yang mengubah hidupnya. Dewi Kandita mendapatkan petunjuk gaib yang mengatakan bahwa jika ingin menyembuhkan penyakitnya itu, ia harus melompat ke laut yang berombak ganas di Laut Selatan. Dalam keputusasaan dan harapan yang tersisa, ia melompat ke laut itu. Begitu menyentuh air lautan, keajaiban pun terjadi. Penyakitnya sirna, kecantikannya kembali, namun ia tak pernah kembali ke daratan. Dewi Kandita diterima oleh para lelembut penghuni Laut Selatan dan diangkat sebagai ratu. Dari sinilah lahir nama Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, yang penuh keanggunan namun misterius. Dalam adat istiadat Jawa, gelar-gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti digunakan untuk menunjukkan kehormatan dan kesopanan. Sementara sebagian orang menyebut Kanjeng Ratu Kidul sebagai penguasa tertinggi pantai selatan, dan Nyi Roro Kidul diyakini sebagai pemimpin para lelembut yang memiliki tugas menjaga lautan dan seisinya. Kedua sosok ini dipercaya saling terkait, namun tetap memiliki peran masing-masing. Di kalangan masyarakat Jawa, ada larangan mengenakan pakaian berwarna hijau di pantai ini, warna yang diyakini sebagai kesukaan Nyi Roro Kidul. Mitosnya, siapapun yang mengenakan warna tersebut dapat menarik perhatian sang ratu, bahkan mungkin ditarik ke alam gaib. Nyi Roro Kidul tidak hanya hidup dalam mitologi, tetapi juga dalam hati masyarakat sebagai simbol lautan yang kuat, penuh misteri, sekaligus pengingat akan kekuatan alam dan legenda yang abadi. Nyi Roro Kidul adalah sosok yang telah lama bersemayam dalam ingatan dan jiwa masyarakat Jawa, sebuah mitos hidup yang terus dirayakan dan dihormati. Sebagai penguasa mistis pantai selatan Jawa, Nyi Roro Kidul tidak hanya sekedar legenda, ia adalah simbol kekuatan alam dan dunia spiritual yang tak terlihat namun sangat terasa. Konon, setiap raja di Jawa yang dinobatkan tidak hanya mendapatkan tahta duniawi, tetapi juga sebuah ikatan mistis, pernikahan spiritual dengan Nyi Roro Kidul. Hubungan sakral ini dipercaya memberi restu dan kekuatan kepada raja-raja, menciptakan jalinan tak terputus antara dunia nyata dan alam gaib. Ada berbagai versi mengenai asal-usul Nyi Roro Kidul, masing-masing menyiratkan pesona dan misteri.
Sebagian besar cerita menempatkan sosoknya sebagai putri dari kerajaan Sunda Galuh yang berpusat di Jawa Barat pada abad ke-13, sebuah kerajaan besar yang dikenal dengan keagungannya. Versi lain menyebutkan ia adalah keturunan dari kerajaan Pajajaran, kerajaan Sunda yang berjaya pada masa lalu, atau bahkan masih memiliki darah Raja Airlangga dari kerajaan Kahuripan di Jawa Timur. Tak hanya itu, beberapa kisah juga mengaitkannya dengan Raja Jayabaya dari Kediri, raja bijaksana yang dikenal dengan ramalan-ramalannya yang terkenal. Kisah asal-usul yang beragam ini menunjukkan daya tarik dan keabadian sosok Nyi Roro Kidul, membuatnya begitu populer dalam budaya Jawa dan Sunda. Dalam setiap cerita, ia muncul sebagai sosok yang kuat, penuh keanggunan, dan memiliki kedekatan spiritual dengan tanah dan laut yang dijaganya. Nyi Roro Kidul bukan sekedar mitos, tetapi juga jembatan antara sejarah, budaya, dan alam mistis yang memelihara warisan spiritual yang kuat di pesisir selatan Jawa. Dalam lembaran sejarah politik Jawa sebelum era kerajaan Mataram Islam, terdapat kisah yang memikat mengenai Panembahan Senopati, kakek dari Sultan Agung. Dalam upaya mencari petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi Sultan Pajang, Panembahan Senopati melaksanakan semedi di pantai selatan. Dengan penuh kesungguhan, ia berdoa mengharap bimbingan dari kekuatan yang lebih tinggi. Keteguhan hati Panembahan Senopati dalam semedi ini menarik perhatian Ratu Kidul, penguasa mistis pantai selatan. Konon, semedi yang dilakukan dengan ketekunan itu menggetarkan istana sang ratu hingga porak-poranda. Ratu Kidul yang anggun dan berkuasa keluar dari tempat persembunyiannya, tertegun oleh keberanian dan harisma pria yang tengah bersemedi itu. Tak lama kemudian, perasaan cinta tumbuh di antara keduanya, dan dalam momen yang magis, mereka bercinta selama 3 hari 3 malam, mengukir kisah cinta yang abadi. Dalam keheningan pantai dan desiran ombak, Ratu Kidul berjanji akan membantu Panembahan Senopati dalam perjuangannya melawan Sultan Pajang. Dengan bantuan sang ratu, Panembahan Senopati meraih kemenangan gemilang, menandai momen penting dalam sejarah. Untuk mengenang cinta dan pengabdian yang luar biasa ini, Sultan Agung menciptakan tarian Bedoyo, sebuah tarian sakral yang menggambarkan kisah cinta antara Panembahan Senopati dan Ratu Kidul. Tarian Bedoyo ini kemudian menjadi tradisi wajib dalam penobatan raja-raja baru di wilayah Mataram, Yogyakarta maupun Surakarta, mengingatkan generasi mendatang akan ikatan yang terjalin antara dunia gaib dan dunia nyata, antara cinta dan kekuatan. Melalui tarian ini,
Kisah cinta yang melintas batas-batas alam terus hidup menyatu dalam budaya dan jiwa masyarakat Jawa, mengingatkan kita akan kekuatan cinta dan semangat dalam mencapai kemenangan.